Selamat malam saudara-saudara sekalian, dan selamat berjumpa dalam program pelajaran sekolah sahabat kita 5 menit bersama Gereja Masehi Advent hari ke-7 Menteng, Jakarta. Judul pada malam hari ini yaitu Allah dan Israel. Ini adalah tema utama yang akan kita bahas pada pembahasan malam hari ini. Ada ayat inti yang sangat bagus sekali yang tertulis di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara bangsa-bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Kita mengerti bahwa pada ayat-ayat inilah proposal perjanjian itu diberikan. Tetapi ada hal menarik dalam proposal tersebut, bahwa memang benar Tuhan memanggil mereka, tetapi panggilan itu bukanlah secara otomatis diberikan kepada mereka tanpa pilihan. Bangsa Israel harus bekerja sama. Bahkan dalam peristiwa kelepasan mereka dari Mesir, itu melibatkan kerjasama yang indah antara Tuhan dan bangsa Israel. Tuhan memberikan perintah, mereka melakukannya, bangsa itu sendiri maksudnya. Dan kelepasan dinyatakan. Sederhananya demikianlah perjanjian itu. Jadi Allah memerintahkan umatnya itu melakukannya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak berkata, kamu suka atau tidak suka, kamu akan menjadi bangsa yang khusus bagiku dan menjadi imam-imam. Tidak ada paksaan, saudaraku. Tetapi Tuhan berfirman, kita harus menurut. Itu saja sederhananya. Tuhan tidak menggunakan cara memaksa. Lalu dapatkah kita katakan bahwa dalam konteks keselamatan ini mereka diselamatkan oleh penurutan? Apakah penurutan membatalkan konsep keselamatan oleh kasih karunia? Jawabannya tentu saja tidak. Satu-satunya alasan mengapa keselamatan itu dinyatakan adalah karena kasih, Roma 3 ayat 19 dan 24, Roma 6 ayat 1 dan 2, Roma 7 ayat 7, Wahyu 14 ayat 12. Ayat-ayat tersebut dapat membantu kita menemukan jawaban yang lebih baik tentang keselamatan kita. Pemberian Allah dengan cuma-cuma yang diterima oleh orang-orang percaya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sekarang kita dapat mengerti lebih baik bahwa ketika Allah melepaskan bangsa Israel secara ajaib dari perbudakan Mesir, Ia ingin membuat mereka menjadi harta miliknya sendiri. Saudara-saudaraku, luar biasa bagaimana kita menjadi harta milik Tuhan, ya. Bangsa yang khusus, bangsa yang spesial, ya, sama dengan kita. Apabila kita menurut kepada Tuhan, kita menjadi bangsa yang khusus, umat pilihan, saudara-saudaraku. Tuhan berusaha untuk mengangkat nilai rohani, intelek, dan moral mereka yang menjadikan mereka keajaiban di dunia ini. Tujuan utama adalah menggunakan mereka untuk menghobahkan Injil kepada bangsa-bangsa. Semua yang harus mereka lakukan sebagai balasan adalah menurut. Ya, saudara-saudaraku, menghobahkan Injil kepada bangsa-bangsa tentu dimulai dari keluarga kita, tetangga kita, dan
di mana saja kita berada, kita harus selalu menyempatkan kesempatan untuk selalu memberitakan Injil melalui kehidupan kita, melalui kata-kata kita, melalui sikap kita, ya, karena itu sangat berguna untuk bagaimana bisa mengabarkan Injil kepada orang lain. Harus melalui etika yang terlebih dahulu, ya. Kalau kita sudah bagus etikanya, orang lain juga akan menyambutnya dengan baik. Maka pertanyaan penting adalah, dalam cara-cara apakah seharusnya pengalaman pribadi kita dengan Tuhan menyatakan prinsip yang sama yang kita lihat pada pelajaran hari ini? Bagaimana Tuhan dapat menggunakan saudara dan saya sebagai khotbah yang hidup bagi saudara-saudara yang lain, saudaraku. Khotbah yang bisa dilihat, ya. Jadi khotbah yang tidak berpura-pura, yang tidak hanya ngomong doang, tapi khotbah yang dihidupkan melalui sikap kita. Itu jauh lebih penting, ya, khotbah yang dihidupkan daripada kehidupan kita sehari-hari. Itu lebih bermanfaat daripada sekedar kita banyak membicarakan tentang firman itu sendiri, tapi kelakuan kita tidak mengikutinya. Itu sangat-sangat tidak baik untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah pelajaran pada malam hari ini yang singkat ini kita dapat lihat betapa baiknya Tuhan bersama dengan kita, betapa Dia sangat menyayangi kita. Dia sudah pilih kita menjadi sahabatnya, menjadi anak-anaknya, dan kita harus menuruti segala apa yang Tuhan sudah firmankan dan menghidupkannya. Bukan hanya saja membaca firman itu, tetapi yang terpenting menghidupkannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah pelajaran pada sore hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit. Jangan lupa untuk terus terhubung dengan channel Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Menteng, Jakarta, supaya kita dapat menikmati berkat melalui konten-konten rohani pada episode selanjutnya esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.